Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Serayu Dwi serta staf Pak Bambang, Pak Tri, dan Pak Sugeng. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tanjung Anom, Bapak Suwaryo. Yang kami hormati Bapak Kopla Serayu Hulu beserta pengelola. Yang kami hormati pula rekan-rekan pengamat atau kakak-kakak saya. Yang kami hormati pula dan yang saya banggakan seluruh PPA Pekarya, POB dari DI Bandar Cahyana dan DI Tingomerto. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena kedua nikmat ini yang akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Balai yang telah memberikan waktu kepada diri saya untuk sekedar menyampaikan perjalanan atau hijrah perjalanan yang kami mulai dari bulan Agustus tahun 2024 sampai dengan hari ini. Alhamdulillah kami dipercaya oleh rekan-rekan baik dari Bandar Cahyana atau Tingomerto atau umumnya dari Balai Seracita, yaitu saya dan Saudara Aan Wahyudi untuk mewakili teman-teman PPA Pekarya di Balai Seracita Dwi. Gitu. Jadi intinya perjalanan kami memang sudah kami lampaui baik dari ke provinsi ataupun ibu kota. Titik beratnya kita ke ibu kota itu kita beraudiensi dengan Komisi 2 DPR RI yang dijembatani oleh staf beliau, dan kita bertemu dengan anggota dewan yaitu Pak Mardhani selaku orang yang membuat atau merumuskan undang-undang tentang ASN. Jadi kita tidak salah menemui orang tersebut. Kemudian dari berbagai waktu kita audiensi, mungkin lebih dari 5 kali kita beraudiensi dengan Komisi 2. Intinya regulasi dari kita yang PPA Pekarya sudah masuk dalam database PKN harus diselesaikan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi semua tenaga non ASN atau nama lainnya yang bekerja di instansi pemerintahan dan masih aktif, maka wajib diselesaikan penataannya. Kita pun sudah datang ke Pan RB untuk berkoordinasi, jawabannya sama. Mereka itu membuka ruang seluas-luasnya bagi semua tenaga PPA, tenaga non ASN yang sudah masuk dalam database PKN. Kemudian kita juga datang ke BKN, jawabannya sama. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, fungsinya apabila ada hal-hal yang bisa ditindaklanjuti untuk ke provinsi masing-masing, seperti surat penegasan dan sebagainya itu dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Kemudian juga kita sudah berkoordinasi dengan Komisi 5. Di situ termasuk kerjasamanya dengan Kementerian PUPR. Jadi kita di pusat sudah berkoordinasi semua, tapi semua permasalahan yang kita sudah sampaikan di pusat kita tuangkan di provinsi, ternyata di provinsi masih tidak jadi, alias ganjel. Akhirnya kita datang lagi ke sana lagi kemarin itu, dan titik akhirnya kemarin kita beraudiensi dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta agar Panselda itu dipanggil, biar dipanggil ke Pan RB atau PKN atau intinya ke pusat,
biar mereka sendiri itu mendengarkan apa instruksi dari Kementerian Pan-RB. Dan alhamdulillah sesampai di sana yang diwakili oleh kami dan dari Pak Kepala Balai Pemati Semal, Pak Hendra, itu yang mewakili dari masing-masing balai dari Provinsi Jawa Tengah, kemudian menemui titik temu. Akhirnya kita dan itu menjadi kebahagiaan dari kita. Intinya ya nanti kami usahakan, karena memang dari Pan-RB semua database BKN harus wajib diselesaikan penataannya, karena kita tidak memiliki di situ, karena dulu ada kesalahan di Dinas Pusdataru yang tidak mengusulkan formasi tanggungan di situ dengan sesuai dengan pendidikan. Seharusnya dari Pusdataru itu dulu, karena ada surat edaran yang memberikan peringatan kepada semua dinas atau OPD untuk bisa memberikan formasi tampungan baik dari SD, SMP, SMA ataupun sarjana. Itu nanti dimasukkan kepada formasi tampungan. Seharusnya dulu seperti itu, kalau sesuai dengan regulasi dari surat-surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Pan-RB atau BKN harusnya. Tapi memang dari provinsi atau Panselda itu kurang memahami hal-hal tersebut. Surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh pusat tidak dipahami atau salah penafsiran oleh Panselda gitu. Jadi akhirnya mereka tidak bergerak apa-apa, dan kita sudah beraudiensi juga dulu dengan Pak Kepala Pusdataru, Pak Hendra. Mereka pun, beliau pun intinya ya panjenengan silakan bergerak dengan cara sendiri, kami dari dinas pun akan bergerak dengan cara kami sendiri. Itu dari omongan Pak Kepala Dinas Pusdataru dulu pas kita mampir ke kantor Jawa Tengah di Semarang itu. Jadi intinya tadi dari berbagai macam audiensi dan sebagainya, sekarang dari Panselda sudah mau mengikuti apa arahan dari pusat seperti itu. Alhamdulillah kemarin kita sudah atas dukungan dari Pak Kepala Balai sudah bisa memberikan data-data kami kepada jadi intinya ya mungkin itu sudah termasuk kebahagiaan bagi kami. Berarti sekarang dari dinas melalui Kepala Balai sudah mengakomodir kami seperti itu. Terus untuk pengertian dari P3K paruh waktu ini, kalau menurut regulasi itu adalah mereka tenaga non-ASN database BKN yang sampai saat ini tidak mendapatkan formasi di dinas tersebut. Akhirnya dari pemerintah itu memberikan jabatan tampungan menjadi P3K paruh waktu. Dan P3 paruh waktu itu pekerjaannya tidak paruh waktu, dalam arti jam itu betul jam rolas badi, bukan. Tapi P3 paruh waktu adalah tetap kerjanya sama dari jam dinas ini jam 7 sampai dengan jam setengah 4. Tapi untuk mekanisme pembayarannya memang itu ada dua versi. Versi pertama sesuai dengan bayaran yang sekarang diterima, atau versi keduanya sesuai dengan UMR dari kota masing-masing atau daerah masing-masing. Kalau misalnya kita di Provinsi Jawa Tengah UMR-nya sekian, ya berarti sekian. Tapi itu kemarin sudah ada regulasi lagi yang memang tidak bisa kita pungkiri bahwa untuk bayaran P3K paruh waktu sekarang untuk Jawa Tengah kayaknya kemarin sudah keluar 2.130.000 kalau misalnya nanti diterima menjadi P3K paruh waktu. Itu regulasi yang terakhir kami baca seperti itu. Tapi untuk kepastiannya kan belum ditandatangani oleh Bapak Gubernur selaku pemegang kekuasaan keuangan, jadi kami tidak bisa memberikan statement berarti itu benar. Intinya seperti itu. Jadi itu belum disahkan secara keseluruhan. Mungkin ada tambahan dari Mas An?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya secara ringannya begini, ketika kami memulai ini itu berawal dari keluh kesah teman-teman yang mereka mengatakan bahwa kita 1 tahun hanya bekerja 10 bulan, 11 bulan ataupun 9 bulan. Karena di waktu libur pun kami susah mendapatkan pekerjaan, Pak. Dan saya kira 97% dari kami sudah berkeluarga dan punya kewajiban untuk menafkahi keluarga. Ketika ada wacana dari pemerintah tentang database PKN, kami mulai mencari informasi tentang itu. Memang dulu awal pemerintah melakukan pendataan itu sebenarnya untuk menghitung jumlah personil yang dibayar menggunakan anggaran negara. Namun seiring berjalannya waktu ada kebijakan untuk menata mereka. Dimulai di tahun 2023 sudah ada perekrutan P3K. Cuma memang yang masuk database PKN itu sekitar 2.400.000 sekian awalnya dulu, kemudian di 2024 hanya tercatat 1,7, tapi memang formasi dari pemerintah tidak cukup menampung itu, hingga keluarlah kebijakan P3K paruh waktu yang sebenarnya itu untuk menghindari PHK massal. Karena memang ada kebijakan dari pemerintah, setelah selesai progres ini itu ASN hanya ada 2 jenis, PNS dan P3K, tidak ada honorer ataupun wiata dan sebagainya. Dan ketika kami melangkah ke Kemenpan RB, kami bertemu dengan staf dari Kemenpan, Ibu Novianti, Ibu Novita, beliau menjelaskan kalau kami memang masuk database PKN, intinya kami berhak dan wajib untuk mengikuti seleksi. Dan itu kami kembalikan ke rantai kerja yang lain. Kita menyampaikan itu, cuma memang mungkin ada sedikit miskomunikasi atau apa, kami tidak tahu. Dan kami pun tetap melangkah. Kebetulan kami bertemu dari aliansi lain yang menyampaikan untuk berkomunikasi dengan Pak Mardani selaku orang yang turut membuat regulasi. Akhirnya kami dijembatani oleh Bu Nur, Ibu Nur Baiti, dan memang beliaunya juga dulu seorang honorer dan juga staf khusus dari Pak Mardani untuk mengurusi masalah ini. Akhirnya setelah beberapa kali kami beraudiensi dan kami pun dijembatani untuk beraudiensi dengan Kemenpan RB yang dulu pernah diwakili oleh Pak Abe selaku Deputi SDM Aparatur, dan staf dari Kemenpan RB Pak Cahyo. Dan kami pun juga dijembatani untuk berkomunikasi dengan BKN dan Kementerian PU, yang memang semua regulasinya juga kami sampaikan ke daerah lewat anggota dewan, cuma memang masih sama hasilnya. Akhirnya kami berencana untuk beraudiensi dengan Pak Gubernur, dan alhamdulillah ada titik terang dengan kami
beliau memahami bahwa kami merupakan ujung tombak dari program beliau Jawa Tengah sebagai lumbung pangan. Akhirnya beliau berkomitmen akan membantu kita, dan kemarin pun kami difasilitasi untuk beraudiensi, dijempatannya atau difasilitasi untuk beraudiensi dengan Kemenpan RB kembali, yang kemudian dari Kemenpan itu diwakili oleh Pak Satyo dan Pak Abel selaku Deputi SDM Aparatur. Dan alhamdulillah di situ sudah mulai terbuka. Akhirnya memang karena kami itu sebenarnya terlambat prosesnya. Kami terlambat prosesnya sehingga memang dari Pak Abel sendiri mengembalikan ke daerah, monggo bagaimana baiknya asal mereka tetap diakomodir. Cuma setelah keluar dari ruang rapat itu, Pak Doni dari staf Sekda itu mantul ke saya bahwa kita perlu ngobrol sebentar. Akhirnya kita memang membicarakan masalah itu di ruang lobby. Intinya memang kita, Bu Roro sebagai kepala BKD itu memang menyampaikan bahwa dari informasi dari Pak Abel memang kita sudah berat. Cuma untuk progresnya memang harus tetap diakomodir. Akhirnya beliau memang ngendikan ke saya, kalau misalnya panjenengan bisa membantu ya monggo, kita cari penyelesaian bersama-sama. Akhirnya memang kami mendatangkan staf dari DPR RI Komisi 2, stafnya Pak Mardani yaitu Bu Nur, untuk ke Jawa Tengah dengan maksud agar pengakomodiran ini sesuai regulasi. Begitu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan, ini juga ada staf pengamat. Jadi kan masuk di skenario yang sama ya. Pada paham nggak? Tadi maksudnya P3K paruh waktu itu apa? Mbak Roro dimatiin dulu.